Ya, nyalakan video dulu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Pak Christian, boleh tolong saya dikasih request buat nge-record. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini baru bisa di-record ya. Ada beberapa analisa hari ini teman-teman yang menarik. Jadi saya Revival akan memandu teman-teman sebagai host hari ini, dan hari ini akan ditemani oleh Pak Christian Winata. Ya teman-teman. Jadi yang mau tanya juga nanti di channel YouTube boleh, yang mau tanya di Zoom juga boleh. Oke, sebelum kita mulai, kita akan review dulu teman-teman dari minggu lalu. Nah, minggu lalu ini kita mulai dari analisa Pak Christian Winata ya. Pak Christian menganalisa untuk DXY ya, indeks USD ya, dua analisa. Kita lihat seperti apa. Kita play, oke. Ya, dia sempat betul sampai area sini ya, tapi nggak langsung naik, dia diturunin lagi sekali lagi. Tapi sekarang mengarah ke atas. Nah, targetnya di area sini teman-teman ya. Mungkin perlu 1 minggu 2 minggu lagi untuk sampai area sini kelihatannya. Tapi overall ini cukup bagus, tapi memang nggak persis sama ya teman-teman. Jadi USD ini kan salah satu pair yang paling banyak ditradingkan ya, dan memang jauh ini trennya masih bearish ya, kalau di daily dan weekly masih bearish. Nah, akankah ini dia hanya retrace atau memang dia akan rebound ya? Kita harus melihat juga dari fundamental USD sendiri. Kelihatannya dia akan menguat nih kelihatannya. Kemarin jadi saya sempat baca-baca ya. Sebentar saya coba cari dulu sedikit intermezzo teman-teman. Oke. Ya, nah, karena perkiraan NFP data minggu depan kelihatannya bagus, teman-teman. Jadi nanti kita lihat data NFP minggu depan ya, karena awal bulan Mei. Nah, overall kelihatannya akan bagus, teman-teman. Ya. Jadi terus sekarang juga kan COVID sudah mulai lagi banyak di India. Nah, ini bisa jadi salah satu indikasi untuk safe haven seperti US dollar makin menguat. Ya, mohon maaf teman-teman suaranya. Oke, ya. Tapi kemarin di penutupan akhir minggu, penutupan akhir bulan, ya pair USD menguat nih. Jadi GBP USD, Euro USD, AUD USD mereka pada turun ya hari Jumat di closing candle weekly dan closing candle monthly-nya. Jadi ini cukup menarik teman-teman untuk kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi kalau dari DXY-nya ini akan naik teman-teman. Ya, ini dari Pak Christian. Lanjut kita lihat, nah minggu lalu dipandu oleh Pak Yohanes Marvinaldo, ya teman saya juga. Beliau ini memang luar biasa ya tradingnya. Dia memang fokus di pair oil ya, CAD dan oil. Jadi memang teman-teman yang mau pengen tanya lebih lanjut mengenai fundamental atau technical oil dan USD Kanada bisa langsung tanya Pak Yohanes Marvinaldo. Ya nih, yang pertama Pak Yohanes menganalisa USD Kanada, ini kayaknya jauh banget ya. Saya coba zoom ya teman-teman. Biar enak ya kelihatannya. Oke ya. Jadi ini ada di area yang tadi dia break, dia akan retest atau dia lanjut ke atas. Ya, kita lihat hasilnya. Dan ternyata wow betul teman-teman ya, ini kalau yang ambil lumayan nih. Ya dia turun, dia bentuknya di sini ya, dia retest di sini.
Coba zoom nih, agak susah di zoom sepertinya. Memang nggak bisa di zoom ya. Jadi tes dan dia lanjut turun. Ini cukup jauh kemarin teman-teman, berarti turunnya sekitar ada hampir sorry, ya hampir 150-an pips teman-teman ya. Ya hampir 150-an pips dia turun ya, dan dia tertahan di area sini. Kita lihat seperti apa nanti minggu ini. Ya nanti bisa Pak Christian juga setelah ini bisa bantu untuk analisakan karena si Kanada ini menarik, menarik juga teman-teman. Lanjut setelah ini ada SAUSD ya gold terhadap US dollar. Ya analisanya dia akan sideways di sini, turun lalu akan naik atau dia turun di sini. Ya kita lihat. Oke, dia benar masih bermain dalam range sempit ini, tapi dia nggak sampai ke sini ya, jadi nggak akurat seperti tadi aktif di Kanada, tapi memang dia masih tertahan area support ya teman-teman, dia masih tertahan, dia belum bisa breakout. Ya, kalau dia breakout dia akan targetnya ke sini. Ya di sini sempat hampir mencapai areanya, tapi ternyata nggak sampai pas. Tapi overall ini cukup bagus juga teman-teman. Jadi memang dia masih tertahan dalam range yang sempit ya. Bau-baunya sih kelihatannya ya akan turun nih, turun dulu ke sini, lanjut naik ya. Ini untuk SOUSD. Selanjutnya US oil ya, WTICO US oil ini adalah harga oil minyak dunia teman-teman per barel ya. Kita lihat analisanya dia akan turun, ada dua analisa, naik atau naik dulu, turun naik. Jadi kenapa bisa analisa seperti ini, langsung tanyakan kepada Pak Yones Marfinaldo teman-teman ya, karena beliau ini memang punya strategi yang luar biasa teman-teman. Oke, kita langsung play. Wow, oke. Dia sempat turun tapi memang nggak sejauh ini ya, memang nggak persis sama, tapi dia langsung lanjut naik betul ya. Jadi memang ini cukup akurat juga teman-teman menurut saya. Jadi bagi teman-teman yang trading oil juga, ini profitnya lumayan gede juga kemarin teman-teman naiknya harganya ya. Dan oil ini memang benar-benar jadi dipengaruhi oleh fundamental teman-teman ya, prinsip ekonomi supply demand. Begitu kondisi ekonomi dunia membaik, artinya kan demand untuk oil makin banyak ya, minyak dunia untuk pesawat, untuk kapal segala macam ya. Jadi harganya akan meningkat. Nah, kemarin tahun lalu sempat oil tuh mencapai harga sampai nol teman-teman ya, sampai sampai nggak ada harganya. Kenapa? Karena kebanyakan supply, kebanyakan penawarannya, nggak ada demand-nya ya. Jadi kalau teman-teman yang trading oil ini harus sering-sering baca-baca fundamental, berita-berita ya. Jadi dan ini berpengaruh terhadap USD Kanada, karena USD Kanada, Canadian dollar ini, negara Kanada ini memang salah satu bisnis terbesarnya atau bisnis utamanya adalah ya di bidang minyak, industri minyak ini teman-teman ya. Jadi begitu lihat oilnya naik ya, CAD-nya menguat ya, makanya turun juga, dan USD juga melemah. Memang USD ada penguatan, tapi memang masih kalah kuat sama Canadian dollar. Jadi paling itu aja teman-teman review dari saya, sedikit ada pengetahuan-pengetahuan juga. Langsung saya kasih kepada teman saya, rekan saya Pak Christian Winata. Silakan Pak Christian untuk analisa pada hari ini. Oke, terima kasih buat Pak Revival untuk malam hari ini. Ya, hari ini teman-teman saya akan menganalisa beberapa pair. Terutama saya akan menganalisa tadi pair requestan dari Pak Revival ya. Ada USD Canadian Dollar. Coba kita lihat bareng-bareng teman-teman. Oke. Jadi Ntar kita buka chartnya dulu. Kita buka chart. Oke, hari ini saya akan menganalisa beberapa pair. Saya akan menganalisa 3 pair. Yang pertama saya akan menganalisa untuk DXY dulu, teman-teman. Akan selalu menganalisa DXY. Yang kedua akan menganalisa gold. Dan yang ketiga mungkin saya akan menganalisa untuk USD Canadian Dollar. Oke. Nah ini teman-teman, kita mulai dari DXY ya teman-teman. Mulai dari DXY. Nah karena hari ini awal bulan, karena minggu ini awal bulan teman-teman, kita akan mulai dari time frame weekly. Monthly. Nah, dari monthly
Kita lihat ya untuk DXY sendiri monthly dia masih sideways teman-teman. Cuman kita lihat candle terakhir 1 bulan ke belakang untuk USD dolar dia bearish ya, full bearish. Di sini bearish yang cukup kuat. Nah kemungkinan apakah bulan ini dia akan bounce teman-teman, karena di sini juga adalah area kuatnya USD. Nah baru kita turun ke weekly teman-teman. Turun ke weekly, oke nih teman-teman, kita lihat ya untuk minggu lalu di sini ada rejection candle 1 minggu kemarin USD menguat teman-teman. Nih satu candle kemarin, dan kemungkinan kalau udah seperti ini akan terjadi reversal teman-teman. DXY berarti akan naik dulu, setidaknya dia naik sampai sini. Oke, baru kita lihat dia. Nah ini kalau misalkan teman-teman lihat, dia ini membuat struktur bullish ya teman-teman. Ini adalah low, high, di sini ada lower high ya teman-teman. Ini akan terjadi lower high jika minggu depan terjadi swing ya teman-teman. Nah ini kemungkinan besar USD juga akan menguat ya. Tadi juga Pak Revival telah sampaikan teman-teman, telah sampaikan untuk fundamentalnya sendiri mungkin akan ada berita-berita bagus untuk USD, dan dari segi teknikalnya pun sudah terlihat teman-teman USD akan ada kenaikan. Oke, ini kita lihat nih teman-teman. Nih, ini adalah area 786 untuk Fibonacci. Kita lihat kalau kita tarik dari sini, ini adalah area 786. Kenapa saya buat hijau? Karena hijau adalah, kalau untuk saya sendiri, dia untuk penanda daily teman-teman. 786 sampai 618 biasanya saya tandain seperti ini. Jadi ini area yang cukup kuat, dan saat kemarin dia sampai area sini dia bounce teman-teman. Bounce ya. Nah, kita lihat lagi. Untuk time frame turun lagi kita ya ke H4 teman-teman. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, ini H4-nya dia sudah breakout trendline turun, atau bearish trendline dia sudah breakout, ataupun channel juga bisa ya teman-teman. Terserah teman-teman mau lihatnya seperti apa, ini semua bisa, bearish trendline bisa, channel bisa. Oke, kita lihat teman-teman, dia udah mau bikin struktur bullish, berarti kemungkinan dia akan ini sedikit naik lagi, baru turun, baru naik lagi ya untuk DXY. Nah, kurang lebih minggu depan akan nyampe area sini dulu. Ini kurang lebih area sini, karena di sini juga ada support yang kuat, ada resisten yang jadi support, dan nyampe sini kenapa? Karena di sini ada area yang juga cukup kuat teman-teman. Yang kalau dari weekly-nya sendiri ya bisa nyampe area sini teman-teman, sampai area 93416. Tapi mungkin kelihatannya itu akan tercapai di minggu depan. Oke, jadi ini analisa untuk DXY. Analisa keduanya mungkin dia akan sideways dulu di sini. Jadi ada dua analisa ya. Yang pertama dia akan sideways dulu, yang kedua dia akan naik sampai area 92303. Oke, ini satu analisa DXY dari saya. Yang kedua saya akan menganalisa per SAUUSD, karena SAUUSD ini paling sering ya orang menganalisa teman-teman. Mana SAUUSD saya?
Oke. Sama SAUUSD juga kita buka dari monthly. Wow, 1 bulan kemarin ada bullish engulfing, teman-teman, ini sangat bagus. Kita lihat di sini ada bullish engulfing dan di sini juga dia terkena support area dari monthly ataupun area demand ya, teman-teman. Kalau monthly biasa saya pakai magenta. Dan ini harusnya dia melanjutkan untuk naik lagi ke atas. Tapi kalau misalkan USD-nya menguat, ini akan turun, teman-teman, malah ya. Sedikit bertentangan, tapi nggak apa-apa. Kita lihat aja ini untuk weekly-nya. Weekly-nya juga ini sepertinya ada chart pattern, teman-teman. Dia sedang berada di bearish channel, teman-teman. Dia sangat respect dan sepertinya ini masih akan ada penurunan, teman-teman, untuk minggu ini. Oke, kita turun lagi ke time frame daily. Nah, ini jelas sekali, teman-teman. Untuk SAUUSD ini dia akan turun dulu sampai area, saya lihat sih sampai area 618 ya. Coba kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Bisa di area sini. Nah, ini area-area sini lah. Atau enggak dia sampai area paling bawah juga masih bisa, masih ada kemungkinan, teman-teman. Oke, di sini dia terkena resisten. Nah, kemungkinan untuk minggu depan SAUUSD kita lihat dia akan kemana. Kalau begini saya bisa analisa mungkin dia akan sideways dulu di sini dan baru melanjutkan untuk penurunan lagi sih sampai area-area sini. Naik dulu sedikit baru nyampe turun sampai area sini. Ataupun dia turun dulu baru naik. Jadi ada dua analisa ya, teman-teman. Untuk SAUUSD kemungkinan akan seperti ini. Dan mungkin di sini dia akan membentuk bearish channel ya. Mungkin ya, mungkin. Tapi kita nggak tahu, kita lihat nanti aja. Tapi untuk analisanya akan seperti ini ya. Untuk naik dan turunnya kemungkinan akan seperti ini. Oke, teman-teman, satu lagi. Saya akan menganalisa untuk pair USD Canadian Dollar. Tadi ada request juga ya. Biasa, teman-teman, kita akan mulai dari time frame monthly. Untuk Canadian Dollar sendiri saya belum analisa ya, teman-teman. Cuman ini menarik. Dari monthly sendiri dia sedang berada di support yang kuat. Saya tandain di sini dia sedang berada di support yang kuat. Nah, dan ini sebenarnya monthly terjadi double top, teman-teman. Jika USD melemah lagi, kemungkinan dia akan turun sangat jauh ke bawah. Namun jika USD-nya menguat, ini akan bounce, teman-teman. Tapi kita belum melihat ada tanda-tandanya bounce ya, teman-teman. Berarti kemungkinan USD Canadian Dollar-nya pun masih akan turun lagi. Akan turun lagi sedikit. Untuk baru dia akan naik.
time frame weekly-nya pun sama teman-teman, time frame weekly-nya dia masih bearish banget, masih sangat bearish, belum ada tanda-tanda kenaikan karena didukung dengan Canadian dolarnya yang sangat kuat teman-teman. Oke, dari daily-nya pun coba kita buat di sini dia masih sangat turun, sangat bearish. Sangat bearish. Oke. Dan di sini dia ada support yang sudah menjadi resisten juga. Kita turun lagi ke H4. Nah, kita tunggu aja teman-teman apa yang akan terjadi untuk minggu depan. Sepertinya jika USD-nya menguat, dia akan naik dulu. Saya lihat di sini dia akan struggle atau akan ada sideways dulu, baru naik ke atas. Kalau naik juga dia terbatas hanya naik sampai sini. Namun jika dia turun, analisa yang kedua pun sama, dia akan sideways dulu, baru dia turun. Jika dia USD-nya melemah lagi atau Kanadiannya menguat juga. Jadi ini analisanya akan seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk USD Canadian Dollar akan seperti ini dan trennya pun masih sangat bearish. Oke teman-teman, saya akan coba analisa satu lagi. Untuk pair lagi yang menarik mungkin pair Australian Dollar ya, Australian Dollar USD. Ini sangat menarik teman-teman. Kita buka dari monthly. Monthly-nya ada bullish engulfing teman-teman. Bullish engulfing ya. Berarti kemungkinan dia masih akan naik, tapi kita masih akan lihat juga ya. Belum tentu pasti naik. Tapi di sini dia udah ada rejection berarti ya. Ada rejection untuk kembali naik. Dari weekly-nya di sini akan terjadi penurunan dulu dari weekly. Karena ada rejection ya dari candle-nya cukup kuat juga. Di sini juga ada falling wedge dalam daily, falling wedge dan dia sudah breakout. Nah, dia akan retrace ke area 618. Coba kita cek area 618 dia di mana ya, teman-teman? Area 618-nya di daerah nih, kita tandain ya. (618,786) area-area krusial. Oke, jadi kemungkinan untuk Australian Dollar USD dengan begini kita lihat dia akan angkat ke golden area dulu, tapi dia akan naik dulu menurut saya. Di sini ada pola pattern juga, ada pola pattern ascending triangle. Sepertinya dia akan naik dulu ke area sini, baru dia akan turun. Ataupun dia langsung turun teman-teman. Langsung turun baru naik lagi karena di sini ada falling wedge, ada pola pattern falling wedge dan di sini ada pola pattern ascending triangle. Oke teman-teman, jadi itu 4 analisa dari saya yang saya bisa bagikan untuk minggu depan. Semoga bisa membantu buat trading teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Yos. Oke Pak Christian, terima kasih banyak untuk analisanya. Maaf teman-teman, saya nggak bisa nyalain video dulu. Buat teman-teman sekalian ya yang mau tanya boleh nanti di kolom komen di YouTube ya, atau juga bisa klik link di description kita buat gabung dengan grup kita teman-teman. Jadi kita punya grup free yang untuk saling sharing, saling diskusi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang pengen belajar bareng Simtrade, bisa juga nanti langsung tanya ke admin kita ya. Jadi bisa lihat di kolom di description, nanti bisa klik, bisa ikut kelas kita dan kita akan punya penawaran spesial juga. Jadi kita
bulan-bulan ke depan teman-teman akan banyak penawaran spesial, akan banyak hal-hal spesial buat teman-teman sekalian, ya. Banyak deh, nanti saya nggak bisa bukain sekarang, tapi saya juga semangat, menarik banget. Betul Pak Christian ya? Benar sekali, ntar kita Ya, tunggu aja. Ya, jadi kan akan banyak sekali promo, akan banyak sekali hal-hal baru di Simtrade untuk teman-teman sekalian gitu. Paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak Christian untuk malam hari ini. Oke, Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang di YouTube yang menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Simtrade, teman-teman. Oke, kalau begitu saya sudahi analisa forecast mingguan hari ini. Salam profit teman-teman sekalian. Oke, thank you.